Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan pengisian e-raport SMK versi 513 dari Dikmed. Yang pertama, silakan kita buka alamat link dari aplikasinya. Nanti pada dasarnya aplikasi ini sifatnya berbasis web tapi offline, tapi kita akan berusaha agar supaya websitenya bisa diakses secara online, meskipun nanti waktu onlinenya terbatas karena servernya masih di laptop. Jadi karena laptopnya tidak bisa kita hidupkan tentunya 24 jam, makanya biasanya akan aktif hanya pada waktu sekolah saja. Jadi untuk mulai mengisi e-raport, terlebih dahulu silakan kita buka alamat link daripada e-raportnya, yaitu e-raport e-raport.smkn02bombana.sca.id. Jadi alamat linknya adalah e-raport.smkn02bombana.sch.id. Itu alamat versi online-nya. Adapun offline-nya nanti menggunakan IP dan akan diberitahukan pada saat pengerjaan e-raport secara offline. Jadi untuk online-nya menggunakan alamat e-raport.smkn02bombana.sch.id. Nah, setelah dijalankan maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk masuk menggunakan username dan password, silakan minta pada admin utama e-raport SMK ini, atau biasanya pada operator dapodik. Setelah mendapatkan username dan password, kemudian kita login pakai yang lokal. Misalnya di sini saya menggunakan akun saya untuk login aplikasinya. Nah, yang pertama kita klik beranda dan pastikan bahwa mata pelajaran yang tertera di sini sudah sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Karena jika mata pelajarannya tidak sesuai, maka bisa jadi nanti akan ada mata pelajaran yang tidak ada yang mengisinya. Karena jika berada di mata pelajaran atau di akun kita, berarti kita yang seharusnya mengisi. Kecuali untuk yang didaftarkan atau belum terdaftar di Dapodik. Nah, akun tersebut biasanya memang 2. Jadi bisa diisi oleh guru yang bersangkutan, bisa juga diisi oleh guru honor yang sudah didaftarkan pada akun tersebut. Jadi pastikan bahwa di sini sudah sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Adapun yang merah-merah ini berarti sudah diisi. Yang tanda seperti ini berarti belum diisi. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengisi salah satu mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pemrograman dasar. Nah, setelah kita cek mata pelajarannya, sekarang kita isi referensi. Ini adalah referensi mata peserta didik. Jadi peserta didik yang kita ajar nanti ada di sini, silakan difilter jika ingin melihat. Kelas 10 misalnya. 10 TKJ. Nah, ini adalah mata guru siswa-siswa yang ada di kelas 10 TKJ. Kemudian referensi kompetensi dasar. Di sini sudah ada kompetensi dasar. Jika ada yang tidak sesuai, tentu bisa diedit menggunakan aksi ubah ringkasan. Jadi misalnya mau dirubah, silahkan. Nanti yang diubah tinggal kita simpan.
Oke, karena tidak ada yang berubah, maka saya langsung ke perencanaan. Nah, di sini kita harus menilai atau mengisi rasio nilai akhir. Rasio nilai akhir ini akan kelihatan atau berpengaruh pada nilai akhir siswa. Jadi pada rapornya nanti ada 3, ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan, dan yang terakhir adalah nilai akhir. Dan seterusnya juga ada predikat A, B, dan seterusnya. Nah, nilai rasio nilai akhir ini akan berpengaruh pada nilai akhir. Di sini untuk pemrograman dasar karena produktif, maka saya isi pengetahuannya 40, kemudian keterampilannya saya isi 60. Nanti disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Bisa saja nanti misalnya 50-50, jadi imbang antara pengetahuan dengan keterampilan. Nah, jika sudah silakan disimpan. Ini bisa diisi sekaligus jika memiliki beberapa mata pelajaran. Kemudian selanjutnya masih pada menu perencanaan. Jadi sebelum kita mengisi nilai, jadi perencanaan ini merupakan pengaturan yang akan diterapkan pada pengisian nilai selanjutnya. Nah, sekarang kita isi penilaian pengetahuan. Jadi masih di menu perencanaan. Nah, sekarang kita tambah datanya. Ini karena sudah ada, harusnya nanti di halaman Bapak Ibu semua akan kosong. Silakan klik tambah. Kemudian pilih tingkat kelas yang diajar. Misalnya tadi pemrograman dasar kelas 10, kemudian rombelnya adalah 10 TKJ, mata pelajarannya adalah pemrograman dasar. Nah, di sini silakan Bapak Ibu isi aktivitas penilaiannya. Misalnya ada tugas atau ulangan harian atau UTS atau ujian akhir semester atau ulangan akhir semester. Misalnya diisi tugas 1. Jadi kalau ada 2 tugas silakan isi 2 tugas. Kemudian pilih jenis atau teknik penilaian yang dilakukan, apakah tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan seterusnya. Misalnya saya menggunakan tes tertulis. Kemudian silakan dipilih bobot yang adapun bobot ini antara 1 dengan sampai dengan 4 sesuai dengan buku penilaian Dikmen untuk SMK, dan setiap bobotnya akan diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan untuk mengisinya. Apa misalnya tugasnya diisi apakah bobotnya 1, bobotnya 2, 3, dan seterusnya. Untuk acuan pada aplikasi Excel yang sebelumnya, itu kalau kita lihat bobot untuk ulangan hariannya itu diisi 2, kemudian ujian tengah semesternya 1, ujian akhir semesternya 1. Di sini saya mengacu pada contoh di buku penilaian SMK. Di sini tugas itu saya kasih bobot 1. Tentu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut tentang bobot yang akan digunakan. 1, kemudian silakan dipilih KD-nya. Untuk mengetahui KD-nya bisa disorot di atas. Misalnya ini, kemudian apakah yang ini,
Silakan di checklist pada KD yang diberikan tugas. Misalnya saya pilih tugas 34. Jika ada 2 tugas, ya silakan isi tugasnya. Misalnya tugas 2, tesnya sama, tertulis misalnya 1 juga. Kemudian ini, kemudian ada ulangan harian, UH, pilih tes tertulis, menggunakan kode yang ini. Kemudian ada tugas lagi, tugas 3, tes tertulis, ini bobotnya 2, itu pada KD nomor 3.5. Kemudian UH, ulangan harian, tes tertulis, ini untuk KD 3.5. Dan karena di sini kita tidak memiliki ujian tengah semester, maka langsung UAS, pilih tes tertulis, yang biasanya ada ini UH2 ya. Pada 3.4 dan 3.5 sebenarnya diisi satu pun sebenarnya tidak ada masalah. Oke, silakan kita simpan. Kalau mau ditambah lagi silakan klik tambah aktivitas penilaian. Oke, ini saya hilangkan checklistnya. Ini tidak perlu dihapus ya, karena kolomnya kalau tidak diisi otomatis dianggap tidak ada. Nah, sekarang kita simpan. Wah, sorry, bobotnya lupa diisi. Pemrograman dasar. Tadi kita lihat yang mana yang belum diisi, nanti kelihatan di sini. Oh, belum ada yang tersimpan ternyata. Oke, kita ulangi penilaian pengetahuan tambah kelas 10 lambat respon. Kemudian pemrograman dasar. Oke, tugas 1, tugas 2, tes tertulis, bobot 1, ini 1, KD 3.4. Kemudian ulangan harian masih di KD yang sama, pilih tes tertulis, bobot 2, kemudian tugas lagi, tes tertulis, bobot 1 di KD 3.5, kemudian UH 2, tes tertulis, ini penamaannya bebas ya, ini disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Tes tertulis bobot 2, 3.5, tambah aktivitas, ini UAS, kemudian tes tertulis, ini langsung 2 KD, bobotnya 3.
Oke, sekarang kita simpan. Nah, harusnya jika sudah terisi, maka di sini akan kelihatan perencanaan penilaian yang tadi kita buat. Ini ada tugas 1, tugas 2, UH1, UAS, dan sebelumnya juga ada ini UH2. Kemudian setelah kita mengisi perencanaan penilaian pengetahuan, sekarang kita isi perencanaan penilaian keterampilan. Kita klik tambah data, kemudian pilih kelas 10, 10 TKJ pemrograman dasar. Nah, di sini kita akan harus menentukan teknik penilaian, apakah portofolio, kinerja, dan proyek. Misalnya untuk praktek saya pilih kinerja, bobotnya 4, sama dengan yang tadi. Kita pilih aktivitas penilaiannya, misalnya di sini tugas yang saya kasih adalah penilaian kinerja, KD-nya KD 4.4, kemudian masih kinerja pada KD saya kasih kinerja 2 4.5. Oke, jika sudah, klik simpan. Nah, yang terakhir bobot penilaian ini harusnya sudah ada pada saat kita tadi mengisikan bobot di perencanaan penilaian keterampilan. Jika mau dirubah, tentu bisa dirubah di sini. Kemudian klik simpan. Tapi jika sudah ada, bisa diabaikan saja. Nah, seterusnya kita akan mengisi penilaian. Nah, di sini kita anggap bahwa Bapak Ibu guru semuanya sudah melakukan penilaian selama 1 semester, dan penilaian tersebut akan dituangkan ke dalam aplikasi ini sesuai dengan perencanaan penilaian yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang kita klik penilaian. Yang pertama kita akan mengisi nilai pengetahuan. Kita pilih rombelnya. Kita pelajaran. Nah, tadi kita mulai di tugas 1. Tugas 1 untuk KD 3.4. Nah, di sini untuk mengisi nilainya kita bisa mengisinya secara manual. Misalnya di sini 90, 80 dan seterusnya sampai ke bawah. Adapun rata-rata nilai ini dikosongkan saja dan memang tidak bisa diisi karena nanti aplikasi yang otomatis mengisinya. Tinggal kita klik simpan. Cara yang kedua, jika Bapak Ibu sudah memiliki nilainya yang disimpan misalnya dalam format Excel, itu bisa saja langsung di copy. Kita klik unduh formatnya dulu. Kemudian kita buka. Nah, di sini kita tinggal mengisinya pada bagian nilai per KD. Jika di sini ada 2 nilai per KD 3.4 dan 3.5, maka keduanya diisi. Nah, sekarang tinggal diisi, misalnya nilainya 90, 85 dan 80 dan seterusnya. Ini contoh saja Ibu ya, Bapak Ibu. Nah, kita simpan. Nah, setelah itu tinggal kita unggah ke dalam aplikasi. Klik yang merah, unggah format Excel. Kemudian kita pilih format open. Maka harusnya nilainya sudah terisi semuanya, tinggal kita simpan. Nah, nanti akan muncul notifikasi bahwa nilai berhasil disimpan, dan juga sekaligus nilai rata-ratanya akan terisi.
Nah, begitu selanjutnya sampai kita mengisi tugas 1, tugas 2, ulangan harian 1, ulangan harian 2. Misalnya saya contohkan di sini akan mengisi ujian akhir semester. Nah, sama Bapak Ibu. Terus kenapa di sini ada 2? Itu karena pada saat perencanaan penilaian tadi kita melakukan checklist pada 2 KD. Jika misalnya pengetahuannya nilainya sama, bisa saja nanti kita misalnya unduh formatnya, kemudian penilaiannya kan hanya 1 kali dilaksanakan, jadi nilainya bisa di copy sampai 2 kali. Nanti nilainya akan sama saja. Jadi diambil nilai rata-rata, misalnya di sini 90 dan seterusnya. Ini nilai semesternya. Jadi yang nilai ini tinggal di copy saja ke sebelahnya. Karena kan nilai semester hanya 1, tidak per KD. Oke, simpan, kemudian kita upload. Nanti terisi, maka akan sama hasilnya di bagian nilai rata-rata. Oke, hasil. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi mulai dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, UH dan UH2, pengisiannya sama seperti yang tadi sudah dipraktekkan. Oke, setelah pengetahuan semuanya sudah diisi, maka sekarang kita beralih pada penilaian keterampilan. Nah, di sini sama saja sebenarnya dengan nilai pengetahuan yang sebelumnya. Jadi tinggal dipilih rombelnya, kemudian dipilih mata pelajarannya, dan seterusnya. Nah, kita pilih perencanaan yang telah kita buat tadi, yaitu pertama penilaian kinerja. Ini bisa diisi langsung, bisa juga diunduh formatnya. Kita coba unduh format. Sekarang kita buka. Nanti namanya ada di atas. Oh, ini penilaian kinerja. Misalnya ini nilai percobaan saja 90 semuanya. Kita simpan. Kemudian kita buka aplikasi, kita unggah, pilih yang tadi kita kasih nilai keterampilan, format nilai keterampilan, open. Nah, ini sudah masuk nilainya, tinggal disimpan. Oke, berhasil. Nah, karena kita mempunyai 2 KD tadi yang mau nilai kinerjanya, tinggal dipilih TKJ. Nah, ini kinerja 2 masih kosong. Jika sudah diisi, harusnya pada saat kita klik itu nilainya sudah ada. Kinerja 2 masih kosong karena memang kita belum isi. Cara pengisiannya sama dengan yang kinerja 1 tadi. Oke, selanjutnya penilaian sikap. Penilaian sikap sifatnya opsional. Jika ingin menilai sikap, maka silahkan klik tambah data, kemudian dipilih rombelnya, kemudian dipilih nama peserta didiknya. Misalnya di sini saya contohkan Abdul Fajar. Nah, Abdul Fajar, tinggal klik tambah data. Nah, ini diisi misalnya tanggal pengamatan aktivitas yang dilakukan siswa tersebut kapan. Misalnya saya mengamatinya tanggal 8 April misalnya. Butir sikap yang saya amati misalnya
religius positif, catatan perilakunya misalnya melakukan pembersihan masjid atau musola. Nah, jika positif maka kita nilai positif. Adapun jika siswa tersebut yang kita amati justru bernilai negatif, misalnya mencuri atau merokok dan seterusnya, jadi bisa saja di sini misalnya misalnya mengganggu orang sholat atau mengganggu orang beribadah, maka bisa saja di sini religi tapi negatif. Jadi tergantung pengamatan yang dilakukan kepada anak tersebut, dan ini sifatnya opsional, bisa diisi bisa tidak. Namun menurut kalau tidak salah sesuai yang wajib menilai itu adalah guru agama, guru PKN, dan wali kelasnya sendiri yang nanti akan menginputkan nilainya. Meskipun pada aplikasi ini guru agama dan PKN pun tidak mengisi tidak mengisi, sebenarnya tidak ada masalah, cuma nanti penilaiannya akan kosong. Oke, jika sudah diisi tinggal disimpan, maka nilainya tersebut akan masuk ke catatan wali kelas nantinya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah kita isi. Oke, sekarang selanjutnya penilaian remedial. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengisi nilai dan ternyata ada nilai yang tidak tuntas, sekedar informasi bahwa KKM yang digunakan pada aplikasi ini adalah 65 dan itu tidak bisa dirubah. Nah, ini KKM-nya 65. Saya belum mengecek untuk normatif adaptif apakah 65 atau 60. Yang jelas untuk produktif itu di range 65 standar ketuntasan minimalnya. Nah, di sini sudah ada nilainya. Jika ada siswa yang misalnya tidak tuntas nilainya, saya contohkan misalnya nilai pengetahuan. Saya tidak tuntaskan dulu satu orang sebagai contoh, misalnya UAS apa 10 Oke, otomatis di bagian remedial nanti dasar ketahuan. Nah, ini sudah ketahuan dapat merah. Nah, untuk perbaikinya silakan Bapak Ibu buka di menu remedial dan nanti langsung dirubah di bagian nilai di bawah sini. Misalnya ini kita ganti jadi 70, ini juga 70, dan tinggal disimpan hasil perubahan tadi. Nah, ini ya sudah tersimpan. Jika kita cek nilainya kelas 10 maka harusnya sudah berubah. Nah, ini rata akhir, ini adalah rata remedial. Nah, kita bisa menghapus nilainya jika ternyata ada yang tidak sesuai. Nah, jika dirasa ada kesalahan dalam penginputan nilai dari beberapa siswa yang remedial, bisa langsung reset remedial, maka semua nilai remedial akan terhapus.
Coba kita pilih lagi kelas 10. Nah, ini kembali ke nilai awal. Jadi jika ada beberapa orang, maka misalnya 3 orang yang tidak tuntas, maka 3 orang tersebut akan kembali ke nilai awalnya. Tapi jika menggunakan tombol yang ada di sini tadi, maka hanya siswa tersebut atau siswa yang bersangkutan saja yang berubah. Nah, selanjutnya adalah penilaian ekstrakurikuler. Nah, penilaian ekstrakurikuler ini akan muncul kepada guru yang memegang kegiatan ekskul tertentu, misalnya ekskul atletik atau taklim. Misalnya taklim dipegang putra diampu oleh Pak Amir, kemudian yang putri oleh Bu Rabia, maka hanya Bu Rabia yang akan muncul penilaian ekstrakurikuler tersebut. Itu pun jika sudah didaftarkan nama-namanya yang ikut kegiatan ekstra. Jika tidak, maka tidak akan muncul nama-namanya, karena harus didaftarkan di Dapodik. Jadi tidak semua guru akan muncul penilaian ekstrakurikuler, hanya guru yang mengampu kegiatan ekskul saja. Oke. Jika sudah, di menu bawah ini ada monitoring dan analisis. Di situ ada rekap nilai, dan jika kita cek, maka harusnya masih kosong. Nah, ini nilai pemrograman dasar masih kosong, padahal kita sudah isi. Itu karena kita belum melakukan pengiriman nilai. Silakan Bapak Ibu masuk ke beranda. Ini kita anggap semua penilaian, perencanaan dan penilaian sudah selesai. Kemudian klik proses, pengetahuan proses, lanjut. Kemudian selesai. Kemudian keterampilan, klik proses, kemudian lanjut, maka otomatis berwarna merah. Nah, jika ada perubahan penilaian yang Bapak Ibu lakukan, misalnya ada remedial, meskipun di sini sudah merah, maka Bapak Ibu harus mengklik kembali, melakukan pembaharuan nilai, sehingga nilainya akan berubah dan terkirim ke wali kelas. Jadi setelah Bapak Ibu mengklik di sini proses dan berubah menjadi warna merah, maka nilai ini akan terkirim ke wali kelas. Nah, jika ada perubahan nilai, maka wajib untuk mengklik perbaharui, sehingga nilai tersebut akan masuk kembali ke wali kelas perubahannya. Nah, di sini juga setelah kita klik proses, maka rekapan nilai otomatis akan muncul. Kita pilih rombelnya ke 10, kemudian pemrograman dasar. Nah, di sini otomatis. Nah, nilai akhir di sini adalah akumulasi dari nilai pengetahuan dengan nilai keterampilan berdasarkan rasio yang sebelumnya kita input di bagian perencanaan. Jadi rasio nilai akhir itu berpengaruh pada nilai akhir. Nilai akhir yang kita lihat di sini adalah rasio dari nilai pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya kita input di perencanaan. Bila ingin diunduh, bisa menggunakan klik unduh rekap, maka nilainya yang mata pelajaran pemrograman dasar ini akan terdownload. Dan beberapa hal lain yang sebenarnya bisa kita lihat di sini sudah tidak ada inputan lagi, tapi lebih ke analisis untuk kepentingan evaluasi. Adapun penginputannya hanya ada di referensi, tapi pada umumnya mengisi di perencanaan dan penilaian. Kecuali di referensi ada KD yang tidak sesuai atau ada siswa yang kurang, maka bisa dilaporkan kepada admin utama aplikasi ini. Pemrograman dasar, pengetahuan
tugas UAS. Nah ini adalah, ini grafik berdasarkan perolehan nilai rata-rata siswa. Jadi rata-rata siswa antara 85 sampai 89. Oke, kemudian analisis remedial, pencapaian kompetensi 10 TKJ, pengetahuan dasar, pengetahuan PDKD. Rata-rata tuntas kecuali Syahrir Malaka yang kita ubah nilainya menjadi 10 tadi. Oke, prestasi individu peserta didik. Maaf saya lupa. Untuk peserta prestasi peserta didik kita bisa input di sini misalnya ini adalah sama tadi gambaran perolehan siswa, jadi tidak ada inputan Bapak Ibu ya. Ini hanya gambaran nilai pengetahuan per KD. Oke. Nah, jika sudah selesai, maka selesailah tugas Bapak Ibu untuk menginput nilai. Tapi ini baru satu mata pelajaran. Jika misalnya ada 3 mata pelajaran yang berbeda, misalnya guru produktif, maka ketiganya harus disetting di bagian perencanaan. Misalnya di sini pengetahuannya berapa, keterampilannya berapa. Nah, di sini akan muncul di bagian perencanaan. Jadi tinggal Bapak Ibu isi sesuai dengan aktivitas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Misalnya tugasnya ada berapa, ulangan hariannya berapa kali, dan KD apa saja. Jadi semuanya disetting di sini. Oke. Saya kira jelas Bapak Ibu. Dan jika selesai, maka kita bisa keluar dari aplikasi. Dan sebelumnya saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk melakukan klik proses sampai berwarna merah. Setelah melakukan perubahan atau remedial, maka silakan klik perbarui kembali meskipun sudah merah sehingga nilainya masuk ke kualitas. Saya kira jelas Bapak Ibu, dan sekian, terima kasih.